Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di room Zoom pada malam ini. Pada malam ini merupakan masih bagian dari webinar pada periode 12. Pada malam ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Selamat malam, Pak. Adapun materi yang akan dibawakan pada malam ini oleh Bapak Kurniawan Ilyas yaitu kertas kerja, review HPS, pekerjaan konstruksi DAK fisik, pedoman auditor, PPK, dan Pokja pemilihan. Baik, Bapak dan Ibu peserta, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Pak Kurniawan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Teman-teman di room Zoom yang berbahagia ini, rekan-rekan sejawat, auditor P2PD, juga dari PPK, termasuk juga dari Pokja pemilihan yang sudah hadir di room Zoom ini. Materi saat ini adalah menyusun kertas kerja untuk review HPS. Umumnya di inspektorat atau di APIP sendiri setiap awal perencanaan ataupun juga pekerjaan itu sudah ditetapkan oleh PPK, disodorkan permintaan untuk melakukan review. Sesungguhnya yang benar itu pada saat di persiapan pengadaan PPK sebelum menetapkan HPS harus mereview juga dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan kemarin di tahun sebelumnya. Nah, untuk itu sebagai bahan diskusi kita nantinya, saya menyajikan satu kertas kerja, yaitu tentang review pekerjaan perkerasan jalan, termasuk juga termasuk kertas kerjanya bagaimana menemukan bagaimana langkah-langkah kita ingin mereview, baik itu yang dilakukan oleh APIP sendiri, dilakukan oleh Pokja termasuk PPK pada saat di dokumen persiapan, masih di Pokja pada saat rapat persiapan pemilihan. Baik, saya menyajikan dalam bentuk slide dulu, kertas kerja, review, HPS, pekerjaan konstruksi, ya, pedoman ya. Fungsional auditor, pertama baru bergabung di inspektorat sehingga masih muda ya. Hanya lebih banyak aktivitas saya mulai dari jadi pegawai di 2006 sampai 2015 saya berkecimpung di proyek, baik itu tim teknis maupun dari Pokja pemilihannya. Agenda pembahasan malam ini tentang afirmasi HPS, yang kedua sumber data HPS, yang ketiga komponen review HPS. Afirmasi HPS bahwa HPS itu dihitung ya, secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pihak-pihak yang menghitung HPS telah dianggap, telah dinilai memiliki keahlian ya, berdasarkan sertifikasi yang diperoleh, proses belajar mengajar, proses pembelajaran, nah, dianggap atau dinilai memiliki keahlian menggunakan data, ya, harus menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dapat dipertanggungjawabkan artinya data yang bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik itu data pasar, data pemerintah, data asosiasi. Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya review afirmasi HPS ini sebenarnya HPS itu kalau dalam hal rincian ya, HPS itu totalnya, itu total HPS dalam bentuk angka, dia tidak
terbuka untuk umum, tidak rahasia. Sedangkan rincian itu bersifat rahasia yang menjadi dasar bagi Pokja pemilihan, ya termasuk PPK menyampaikan HPS melalui akun PPK-nya, dan Pokja juga menyampaikan rincian-rincian yang sudah di-input itu sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah HPS itu tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Jadi HPS itu tidak menjadi dasar tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. HPS juga penyusunan HPS itu dikecualikan, ya. Pertama, HPS tidak ada advokasi. Ketika beberapa pengalaman saya beberapa bulan yang lalu, kalau untuk advocacy itu untuk belajar lewat e-katalog tidak ada HPS, ya. Yang kedua, ya, yang nilai anggaran pagu anggarannya itu 10 juta, ya 10 juta. Tiga, dia tender terintegrasi. Jadi HPS ini tidak ada HPS-nya 3 komponen, ya. 3 komponen, 3 item, yaitu pagu anggarannya paling banyak 10 juta. Yang kedua advocacy itu bisa e-katalog maupun belanja daring, ya. Itu advocacy elektronik belanja, ya, advocacy. Jadi termasuk tender terintegrasi. Jadi tender pekerjaan terintegrasi ini adalah tender pekerjaan rancang bangun, ya, design and build. Itu tentang afirmasi tentang HPS itu sendiri. Nah, bagi penggunaan HPS untuk apa? Nah, HPS ini sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawar atau kewajaran harga satuan. Jadi alat untuk menilai kewajaran harga penawaran penyedia atau kewajaran harga satuan yang dibuat oleh apa? Yang dibuat oleh PPK. Yang direview oleh apa? Yang direview juga oleh Pokja. Yang kedua adalah dasar untuk menentukan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pekerjaan barang garing pekerjaan konstruksi garing jasa lainnya. Jadi ada tiga jenis pengadaan yang menggunakan HPS itu sendiri, ya, penggunaannya. Pertama, pengadaan barang. Yang kedua adalah pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Ketiga adalah dasar menentukan besar jaminan pelaksanaan. Jika penawarannya nilainya kurang dari 80% dari HPS. Jadi penggunaan HPS ini kewajaran harga yang disampaikan oleh penyedia, termasuk kewajaran harga yang ditetapkan oleh PPK, dan kewajaran harga yang telah direview oleh Pokja pemilihan. Yang kedua, dasar menetapkan batas tertinggi untuk penawaran yang sah. Jadi HPS ini batas tertinggi ketersediaan dana, batas tertinggi kewajaran harga. Jadi HPS yang dijelaskan sebelumnya, yaitu afirmasinya bahwa tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menghitung kerugian negara, khususnya dari APIP misalnya, tidak menjadikan dasar HPS ini untuk menyatakan kerugian negara. Karena dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ini sudah jelas ada tiga dasar penggunaan HPS itu sendiri. Jadi auditor atau APIP tidak menilai HPS itu sebagai dasar besaran kerugian negara, termasuk juga hanya sebagai dasar menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. Jadi batas yang tertinggi penawaran yang sah, kalau lebih dari HPS gugur, kalau HPS itu disusun dengan data yang dipertanggungjawabkan, berarti wajar. Sendiri. Ketiga adalah besaran menetapkan jaminan pelaksanaan, ya, jika penawarannya di bawah 80%. Di bawah 80%. Jadi HPS ini, penetapan HPS ini paling lama
28 hari kerja sebelum batas akhir ya. Sebelum batas akhir apa? Pemasukan penawaran untuk pasca kualifikasi. Nah, pasca kualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Jadi HPS ini, HPS dari beberapa dokumen yang saya review, baik konstruksi, konsultan dan lain-lain, HPS umumnya PPK kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran memperoleh atau menetapkan atau mengambil hitungannya dari syarat SSH, satuan harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Satuan harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Sah atau tidak? Sah, karena dalam ketentuannya bahwa HPS itu sumber informasinya dari pemerintah. Sah atau tidak? Sah. Yang kedua, HPS yang disusun oleh pemerintah yang ditetapkan harga satuan standar harga yang ditetapkan pemerintah oleh Perda atau Perbu itu disusun di tahun lalu. Apakah HPS ini akan menjadi dasar, akan menjadi harga atau menjadi penyedia untuk berminat terhadap HPS itu sendiri? Dan sampai penyedia akan menilai bahwa HPS ini terlalu rendah. Harga yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah di tahun lalu masih digunakan barang di tahun ini. Sekalipun ada indeks kemahalan konstruksi yang ditetapkan oleh BPS. Sekalipun juga ditambahkan 15%. Itu jadi HPS ini adalah paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir penawaran. Jadi dikehendaki HPS lebih update harganya, lebih meyakinkan agar penyedia tersebut berminat untuk menawar tender tersebut, menawar pekerjaan tersebut. Jadi proses menyusun HPS itu sendiri, ya PPK ya menyusun HPS, ya hasil perakiraan biaya ya, perakiraan biaya yang sudah disusun di perencanaan pengadaan kemarin. Pada saat menyusun RKA bersama RKA KL, RKK pemerintah daerah, di situ sebenarnya perencanaan masuk ya bersamaan dengan perakiraan biaya atau RAD-nya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pagu anggaran yang telah dicantumkan dalam DIPA atau DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan belum penetapan DIPA mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA. Jadi PPK, maksud dari poin 2 ini, ketika DIPA atau DPA sudah ditetapkan, PPK harus mereview lagi dokumen perencanaan yang sudah ada dalam DIPA. Benar tidak harga ini yang sudah ada di dalam SIPD? Benar tidak ini dia satuan atau harga satuan barang yang sudah harga yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menciptakan kompetisi, ya untuk menciptakan minat oleh penyedia. Banyak kegagalan tender, kegagalan proyek karena minat penyedia berkurang karena harga yang ditetapkan dalam HPS oleh PPK terlalu rendah, Jadi murah itu belum tentu berkualitas, mahal juga belum tentu kerugian. Jadi itu kategorinya. Ketiga adalah hasil review perkiraan biaya yang telah ditetapkan. Jadi ketika direview perkiraan biaya yang telah ditetapkan, memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, masuk auditor juga ingin melihat sih bagaimana sih PPK menyusun HPS, maka auditor bisa meminta kepada PPK dasar menentukan atau sumber informasi menyusun harga satuan setiap item pekerjaan, misalnya harga pasar setempat, dan harga pasar setempat ini di peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 jelas sekali dia mendapat urutan pertama. Karena apa?
urutan pertama dalam aturan tersebut. Kenapa? Kita hendaki 28 hari paling lama sehingga harga tersebut update, sehingga harga tersebut penyedia banyak yang berminat. Jadi harga setempat, di mana harga setempat ya di mana diserah terimakan pekerjaan itu menjelang pelaksanaannya ya. Misalnya di Kota Kendari ya di Kota Kendari harga pasar setempat. Itu tadi. Yang selanjutnya informasi biaya yang dipublikasi pemerintah ya. Tadi kayak SSA ya. Jadi SSA juga tetap kita berikan rujukan. Manakala HPS harga setempat dan SSA berbeda, maka rujukan kita harus mengambil harga setempat dengan meminta kepada PPK mana riwayat harga survei pasar setempat. Yang selanjutnya ya informasi yang dipublish asosiasi. Nah, yang dipublish asosiasi ini umumnya seperti konsultan ya, konsultan jasa konstruksi, konsultan jasa non konstruksi. Ini bisa dipublish oleh asosiasi. Nah, sekarang juga kalau untuk konsultan bisa kita merujuk ya untuk jasa konstruksi kita bisa merujuk keputusan PPR 897 2017 atau billing rate Inkindo. Nah, billing rate Inkindo lah yang dimaksud bahwa harga satuannya dipublish secara resmi ataupun tentang appraisal. Ada juga asosiasinya, ada asosiasi. Jadi asosiasi itu bisa jadikan dasar untuk kita menyusun harga. Nah, yang keempat adalah daftar harga garing biaya garing tarif barang setelah dikurangi rabat atau potongan apabila ada yang dikeluarkan oleh pabrikan, distributor, agen atau pelaku usaha yang memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan. Nah, ini penting ya, ini penting ketika kita meminta ya auditor meminta kepada PPK, maksud juga kepada Pokja, maka kita meminta data survei pabrikan, distributor, agen atau pelaku usaha. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa harga yang tepat itu kita ambil dari mana? Di mana sumbernya? Apakah pabrikan, distributor, agen atau pelaku usaha? Pelaku usaha yang dimaksud ini adalah pedagang eceran. Ya. Kalau agen atau distributor, ya, jaringan dari pabrikan itu sendiri. Nah, untuk menentukan pabrikan, maka kita lihat dulu kebutuhan. Ya, kita lihat dulu kalau kita mengambil dasar harga di pabrikan, jadi APIP kalau ingin melihat data survei, minta di pabrikan kalau ada distributor, agen atau pelaku usaha. Kalau pabrikan berarti menandakan bahwa volume pekerjaan itu harus paling tinggi, volume yang banyak, yang dimana kebutuhannya mendominasi di beberapa paket yang lain. Jadi kalau kita minta PPK mencari harga di pabrikan, maka PPK selain harga satuannya, dia juga harus menghitung harga potongan atau rabatnya. Kalau beli banyak berapa, kalau beli sedikit berapa, kalau beli sedang berapa, itu ada riwayat yang dibuat oleh PPK. Jadi API meminta mana riwayat saudara. Ketika saudara minta harga pabrikan, ya, apakah saudara sudah menanyakan diskon-diskon, ya, potongan-potongan, ya. Kan berbeda dengan harga untuk tingkat kedua, yaitu distributor maupun tingkat ketiga, yaitu pelaku usaha dalam hal eceran ya, eceran. Apa dipotong pajak? Apakah ada biaya pengiriman, biaya pengepakan, ada asuransi? Itu yang kita minta gitu. Auditor P2PD meminta kalau dia ambil data pabrikan, apakah ada negosiasi yang disebutkan tadi? Sama juga di distributor. Sama juga di pelaku usaha. Selanjutnya moneter atau ya, inflasi tahun sebelumnya, inflasi. Jadi kita bisa lihat di suku bunga Bank BI ya.
Jadi ada khusus rupiah. Ini jarang digunakan. Ini jarang digunakan kecuali kondisi dalam hal krisis moneter. Krisis moneter, bukan krisis finansial. Krisis finansial berbeda dengan krisis moneter. Atau engineer estimate, perhitungan dari konsultan perencana atau perancangan. Nah, untuk jasa konstruksi, untuk pekerjaan konstruksi, bukan jasa konstruksi, karena jasa konstruksi terbagi atas dua, yaitu konsultan dan pekerjaan konstruksi, maka kita meminta engineer estimate-nya. Engineer estimate dari konsultan perencana atau perancangan. Mana hitungan-hitungan saudara, mana gambar detailnya, gambar potongannya, denah, tapak. Dari situ kita sudah bisa lihat beberapa biaya-biaya untuk menyusun HPS. Nah, kebanyakan di daerah-daerah, jadi perhatian juga buat teman-teman Habib, ya. Estimate engineering atau copy paste. Jadi PPK mengcopy paste dari engineer estimate yang dibuat rencana. Padahal perlu ada review, ketentuannya harus ada review. Estimate engineering-nya. Perhitungan dari engineer terhadap semua harga-harga yang timbul. Spesifikasinya harus direview untuk memastikan, karena konsultan perencana juga harga yang dia buat mengacu pada ketentuan yang berlaku yang sebelumnya. PPK sebelum menayangkan HPS itu sendiri, menayangkan HPS di laman akun PPK untuk jadi bahan tender bagi pekerja, maka tetap harus mereview untuk memastikan bahwa harga tersebut update, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, toko daring. Nah, jadi toko daring ini juga bisa kita cari informasi, karena di toko daring ini sudah lengkap. Ya, toko daring kayak Bukalapak, ya, dan lain-lain itu toko daring. Bisa kita cari informasi. Dan cara apa? Kita bisa screenshot dokumen-dokumen tersebut, riwayatnya, linknya. Jadi ada riwayat, jadi bisa kita umpamanya kita mengcopy URL-nya. Nah, URL di copy di tanggal itu kan ada riwayatnya, bisa di tracking, bisa dilakukan profiling dan tracking kalau dia mengambil sumber informasi daring kayak Bukalapak, dia macam-macam ya. Selanjutnya biaya harga satuan dari luar negeri atau jadi itu ketika kita mereview, maka data itu harus disiapkan oleh PPK atau kuasa pengguna anggaran atau oleh pengguna anggaran sendiri. Apabila data tersebut tidak bisa disiapkan, ya sekalipun review memberikan keyakinan terbatas atas dokumen yang disajikan oleh dinas, tentu kita tidak bisa, kita akan menyampaikan dalam kertas kerja bahwa dokumen tersebut, HPS tersebut ya clear dan lain-lain. Jadi kita cara menghitung HPS barangnya. Jadi saya kertas kerjanya nanti cara menghitung HPS untuk pekerjaan jalan ya, pekerjaan jalan konstruksi. Kali ini lebih mudah kalau untuk barang ya. Kalau barang perhitungan HPS-nya, harga pokok barang ini lagi kita kembali tadi ada 3 tingkatan pasar. Ada pabrikan, ada agen atau distributor, ada pelaku usaha dalam hal ini toko eceran. Harga pokok barang, biaya pengiriman, instalasi, suku cadang, operasional pengelolaan, biaya pelatihan, biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN ya, PPN. Jadi itu yang kita harus tanyakan, ya, bagaimana saudara menyusun HPS itu sendiri. Ya. HPS itu sendiri. Jadi itu kategori HPS. Jadi umpamanya harga rokok satu bungkus itu Rp30.000, maka tidak HPS-nya bukan Rp30.000 saja, bagaimana biaya pengirimannya, biaya pelatihan merokoknya, bagaimana mengoperasionalkan merokok, kan macam-macam. Jadi
suku cadangnya, kalau ada pakai suku cadang, keuntungannya dan lain-lain. Jadi tidak hanya harga 30.000. Nah, HPS jasa konsultan konstruksi dan konsultan konstruksi dan non konstruksi, ya ada 3 ya, ada 3 metode perhitungannya. Perhitungan berbasis biaya, cost based rate, perhitungan berbasis pasar, market based rate, perhitungan berbasis keahlian ya, berbasis keahlian. Ini gampang, ini tidak sulit ini menghitung. Yang pasti ketentuan terhadap untuk biaya langsung personil, ini biaya langsung personil. Apa saja sih biaya langsung personil? Isinya HPS itu membayar remunerasi tenaga ahli. Membayar remunerasi tenaga ahli. Artinya apa? Remunerasi tenaga ahli, dia dihitung orang per bulan. Remunerasi tenaga ahli. Dari mana? Bisa kalau konstruksi itu di Kepmen PUPR ya, 897 tahun 2017. Kalau di non konstruksi atau konsultan non konstruksi, dia bisa di billing rate mungkin atau asosiasi lainnya. Nah, biaya langsung personil, ya, biaya langsung personil ini yang umumnya kalau di Kepmen PUPR itu 897 untuk tenaga ahli gedung umpamanya Madya, SK Madya 2 tahun 28 juta, inilah yang membiayainya, inilah yang mendasari. Kenapa bisa jadi 20 juta? Pertama, gaji dasar, basic salary. Jadi 28 juta itu sudah termasuk basic salary. Yang selanjutnya adalah beban biaya sosial, ya kayak pergi sosialisasi, pergi berkunjung kepada ketika kita konsultan ingin mencari data di masyarakat, ya, gitu. Itu biaya sosial. Yang kedua, ini beban biaya tidak langsung overhead cost. Jadi ada overhead cost-nya, ya. Ada biaya-biaya yang timbul, ya, yang sifatnya overhead cost atau keuntungan. Nah, jadi di HPS konsultan konstruksi atau non konstruksi sudah tidak muncul lagi keuntungan. Karena apa? 28 juta per bulan itu untuk pokoknya sarjana teknik S1, SKA muda, pengalaman 2 tahun, untuk ahli gedung umpamanya sudah termasuk membiayai 28 juta, yaitu keuntungan. Jadi ketika kita memeriksa HPS konsultan, kalau PPK menambah-nambah ada keuntungan. Di konsultan 28 juta itu sudah termasuk keuntungan. Selanjutnya biaya langsung personil itu dihitung orang per bulan, ya, orang per minggu, orang per hari. Jadi kalau ini ada pelatihan khususnya ya, kita sering lakukan pelatihan khusus ini, kita bisa ikut periode berikutnya. Nah, biaya langsung non personil, ada biaya langsung non personil berarti tidak berkaitan dengan tenaga ahli ya, tenaga orang ya. Biaya langsung yang menunjang kontrak, berarti output, harga satuan per ecer, ya, atau at cost, berapa yang dikeluarkan itu yang dibayar. Jadi ada 3 jenis ya, 3 untuk konsultan konstruksi atau non konstruksi, ya, untuk biaya langsung personil. Biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak boleh melebihi ya 40% dari total biaya. Misalnya biaya konstruksi 100 juta, maka tidak boleh 50 juta biaya langsung non personil, kecuali ada penjelasannya untuk jenis yang bersifat khusus seperti pengelolaan aset, supaya mengatakan udara, supaya lapangan dan penyelidikan tanah, kecuali memenuhi syarat ketiga ini. Nah, konsultan konstruksi ya sama ada jasa website dan lain-lain. Dari perhitungan berbasis pasar ya. Nah, metode perhitungan berbasis pasar beda cost based rates. Cost based rates ini kita bisa peroleh di Kepmen PUPR 897 tahun 2017 atau billing rate yang kita di tahun berjalan. Nah, bagaimana dengan metode perhitungan berbasis pasar ini? Contoh ya jasa konsultan pembuatan website. Nah, jasa konsultan pembuatan website ini kan tidak ada harga yang ada di
bin rating Kindo. Maka salah satu cara kita ingin meminta kepada PPK pemilihan yaitu meminta data kontrak sebelumnya atau kontrak yang sejenis. Nah, jasa konsultan pembuatan website ini bisa kita lihat di pasar-pasar yang sudah membuat kontrak, ya, yang sudah membuat kontrak terhadap jasa konsultan website. Nah, sekarang belum ada regulasinya berapa kalau umpamanya membuat website, ya, membuat website berapa ribu coding, berapa ribu angka-angka dalam codingnya. Itu harusnya ada ketetapan yang dibuat itu sehingga pasti umpamanya menyusun untuk website ke daerah yang mungkin cuma 500 atau 10.000 coding, ya, codingnya beda kalau yang marketplace yang 200 ribuan codingnya, ya. Beda kalau website di daerah, termasuk juga berbeda kapasitas, ya, kapasitas websitenya. Ini belum ada standarnya. Nah, untuk itu kita minta perhitungan yang wajar. Itu kontrak sebelumnya atau dasar bagaimana dia membuat website itu orang per hari, orang per bulan, dan lain-lain. Nah, ini metode perhitungan berbasis kalian, ya, kayak konsultan penilai integritas, ya, informasi dan paten. Ini untuk konsultan. Nah, bagaimana dengan jasa lainnya? Nah, pekerjaan jasa lainnya, ya, komponen biayanya, ya, upah, ya, imbal jasa personil, bahan material, keuntungan, dan biaya langsung, overhead, transportasi, dan lain. Inilah item-item yang menjadi bahan kita memeriksa atau meminta kepada PPK ataupun PPK untuk menyusun HPS tersebut. Nah, perhitungan HPS pekerjaan konstruksi ini tadi ketentuannya adalah, ya, dirancang oleh dari engineer estimate-nya berdasarkan DED, ya, detail engineering design. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dari biaya langsung paling banyak 50%. HPS untuk konstruksi, ya, saya lebih memilih kalau untuk pekerjaan gedung ini dia sudah tepat dia punya overhead dan keuntungan 15%. Kalau untuk pekerjaan jalan yang sifatnya tanah atau dari bahan alam, dia keuntungannya 10%. Ya, ada regulasinya, ya. Jadi ada regulasi tentang keuntungannya untuk pekerjaan yang sifatnya jalan, pekerjaan yang sifatnya tanah, ya, mekanika tanah, ya, mekanika tanah yang berhubungan dengan normalisasi SDA, sumber daya air, ya, ataupun bina marga, ya, maka keuntungannya 10% sudah pesta ini kejadiannya. Nah, tahapan review, ya. Jadi ada tahapan kita mereview HPS. Tentu kita meminta, ya, soft drawing-nya, ya. Soft drawing atau gambar kerja. Soft drawing atau gambar kerja yang sudah selesai. Kalau kontrak ini sudah mau jalan, kadang kita disodorkan untuk menilai lagi HPS. Yang sudah selesai MC0, ya. Kalau ada MC0 atau backup volume, daftar upah, ya. Kita minta daftar upah, pengukuran dimensi atau koefisiennya bagaimana, analisa atau pekerjaan, daftar kuantitas, ya, dan harga atau keluaran dan harga. Ya, pentingnya, ya, soft drawing, pertama arsitektur. Jadi kalau saya mengambil pekerjaan gedung ini, saya mengambil contoh pekerjaan gedung karena gedung cukup kompleks, ya, itu pekerjaannya. Kalau pekerjaan jalan, pakai pekerjaan struktur, ya, kalau pekerjaan gedung dia sudah masuk arsitektur, masalah estetika, gitu. Pekerjaan mekanikal umpamanya, ya, masalah jaringan, masalah jaringan permesinan, elektrikal, masalah jaringan listrik, tata lingkungan. Jadi kalau soft drawing ini ada kurang lebih, ya, 5 komponen. Nah, soft drawing sipil misalnya, soft drawing sipil, ya, pekerjaan sipil pasti fondasi, ya, rancangan balok atau kolom, datail penulangan atau datail rangka atap, dilengkapi dengan notasi. Notasi berarti
tulisan-tulisan bahwa ini itulah potongannya berapa ukurannya, ya, keterangan. Jadi ada notasi dalam gambar kerja. Selanjutnya untuk arsitektur ya, nah, arsitektur tentang set plan-nya, denanya, tampaknya, berarti dia lebih melihat estetika, dia melihat gambar dalam aspek estetika. Ada denanya, ada tapaknya, ada potongan. Jadi ketika kita mereview gambar kerja, maka dokumen ini yang kita ingin kita minta kepada PPK, dia menunjukkan yang mana set plan-nya, yang mana denanya, tampaknya, potongannya, jalan evakuasi, kabel detail, dan lain-lain. Termasuk juga notasi, ukuran, dan dimensi. Ya, shop drawing ya, ME ya, mechanical dan electrical, termasuk plumbing, map ya, map, mechanical, electrical, plumbing, sama kelengkapan dokumen ya. Pertama, semua gambar didasarkan bentuk dan dimensi yang akurat sesuai skala. Semua gambar dilengkapi dengan ukuran yang persis sesuai skala. Semua gambar harus dilengkapi dengan notasi yang akurat. Semua gambar didasarkan pada kaidah gambar yang berlaku. Gambar ya, kayak gambar rancangan bangunan yang baik itu apa sih? Ya, tadi di tahap pertama memenuhi usulan rancangan. Yang kedua harus lengkap, harus ada side plan-nya, harus ada layout-nya, harus ada dena, tapak, potongan, dan detailnya. Yang kedua harus bersifat informatif, ada ukuran atau dimensi, notasi bahan, peralatan, dan perlengkapan. Tiga, harus ada skala dalam gambar ya, 1:10 ya. Pengembangan rancangan, detail rancangan, dan terakhir sesuai spesifikasi teknis, penggunaan bahan, ya, dimensi, ukurannya, bukan ukuran, ketinggian, jarak, dan ketebalan. Nah, ini backup volume. Jadi backup data atau backup volume ini ada dua jenis. Ada yang backup kuantitas, ada yang backup kualitas. Apa sih backup data kuantitas? Adalah perincian kuantitatif secara setiap item yang disepakati sesuai kontrak harga satuan dalam data dalam format backup data kuantitas. Jadi kita minta backup datanya, bagaimana cara menghitung panjang kali lebar kali tinggi, cara menghitung luasan kan berarti meter persegi, cara menghitung kubikasi berarti meter kubik, ya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu kan standar ya, standar. Jadi mereka akan tampilkan ini panjangnya, lebar, tinggi. Ya. Kalau untuk bicara kubik, kalau bicara luasan, panjang kali lebar saja, berarti M2. Gitu. Ada juga backup data kualitas. Ya. Backup data kualitas artinya data hasil pengujian item pekerjaan sesuai klasifikasi mutu yang disyaratkan. Pengujian pada umumnya dilakukan baik di laboratorium atau di lapangan sesuai yang berlaku. Nah, misalnya baru-baru ini saya review, ya bukan review sebenarnya sih, untuk pencairan tahap akhir ini DAK, betul ada standar, ada format atau standar dalam review yang Permen Dirjen nomor 3 ya tahun 2019. Cetam satu sheet lagi kita kerja. Ini berkaitan dengan backup data penimbunan untuk kantor ya, untuk kantor penimbunan. Nah, di dalam spesifikasi teknis dan kontraknya itu disebutkan bahwa material tanah timbunan pilihan yang harus diuji CBR. Nah, uji CBR-nya tidak dilampirkan oleh kontraktor dan tidak dikerjakan. Untuk itu akan jadi catatan bahwa kualitas pekerjaan ini tidak dijamin. Dan kita akan ketemu di probity audit atau audit kepatuhan nanti. Karena tidak ada uji CBR karena timbunan pilihannya. Sehingga kita tidak yakini apakah menurut SNI sampai maksimal 10% itu tercapai dari tanah yang timbunan pilihan yang sudah dalam spek itu sendiri. Itu jadi
kalau untuk bicara tanah ya, bicara tanah berarti kan OJ itu. Jadi kita minta rencana bagaimana dia backup kualitasnya nanti ya. Kualitas. Nah, ini struktur untuk analisis satuan pekerjaan ya. Untuk HPS yaitu biaya, ada dua kategori, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung ya ada 3 komponen. Jadi biaya langsung ini 3 komponen: bahan, tenaga kerja, upah ya, bukan upah. Nah, bahan juga terdiri dari ya upah transportasi, harga barang, jarak lokasi, jarak kuari, jarak kuari ke base camp, jarak kuari ke lokasi pekerjaan, dan urutan kerja. Jadi ada contoh nanti tentang urutan kerja. Itu juga harus dihitung, harus dipastikan PPK saudara menghitung jarak kuari untuk tanah timbunan pilihan 7 kilo ke lokasi hamparan untuk penimbunan lapis pondasi bawah. Apa dasar saudara? Jadi kita harus tanyakan lagi jarak, ya jarak, karena itu akan berpengaruh terhadap koefisien dan akan menambah biaya yang besar. Tidak hanya itu gitu. Berapa kecepatan rata-rata mobil, bak truknya, berapa kubikasi yang kalau untuk 3/4, cycle time-nya, waktu SIM-nya ketika ekskavator dengan bakonya memindahkan ke dump truck, harus ada hitungannya. Termasuk juga itu tadi yang saya sebut jarak ya, jarak itu sangat berpengaruh. Nah, untuk itu PPK harus memiliki data yang valid, yang benar, bahwa jarak yang tanah timbunan yang secara teknis sudah disetujui itu 7 km. Apa datanya ya? Berita acara, informasi dan lain-lain. Jadi kita minta demikian, alat transportasinya, metode kerjanya, kondisi jalan, ya tentu kondisi jalan juga berpengaruh. Ketika kecepatan mobil untuk membawa material tanah timbunan pilihan, kondisi jalannya menuju lokasi hamparan atau pekerjaan, ya pasti kalau yang mulus jalannya cepat. Itu ada hitungannya di peraturan PPR 28. Ya, analisa pekerjaan, satuan pekerjaan ya. Nah, tadi ini keuntungan ya, untuk SDA sumber daya air itu atau jalan itu 10% nih keuntungannya. Ini ada regulasinya ya. Surat edaran Dirjen Bina Marga nomor 1 2019 tentang untuk pekerjaan jalan ya, khusus jalan. Tapi saya anggap sama saja pekerjaan jalan dan pekerjaan SDA. Pekerjaan SDA kan lebih banyak juga salah satunya pekerjaan normalisasi ya. Ya, ada juga pekerjaan bendungan, ada juga pekerjaan dam ya. Tapi kalau untuk jalan memang sudah ada regulasi. Kalau gedung memang kenapa keuntungannya dengan overhead-nya atau biaya umumnya itu 15%, karena gedung itu ketika kita ingin memulai pekerjaan ada persetujuan gedung negara, ya, PGN namanya, yang pengganti dari IMB. Yang kedua ada SLF, sertifikat layak fungsi, yang diurus juga oleh penyedia, jadi diterbitkan oleh dinas teknis, tapi kan itu berbiaya, makanya ya harus keuntungan dan overhead-nya 15%. Nah, struktur analisis satuan pekerjaannya, analisis harga satuan pekerjaan, spesifikasi alat. Jadi tenaga, ini kode peralatan, sitas. Jadi ini ada perhitungan. Jadi nanti saya share perhitungan semua alat, semua jenis alat tentang koefisiennya. Jadi bisa diambil ya, koefisien perhitungan alat, semua jenis alat, terus alat berat. Ini teori, nanti prakteknya. Analisis satuan harga satuan dasar untuk bahan ya, ini tadi alat mekanis ya, alat mekanis ini memperhitungkan suku bunga, harga alat, asuransi, upah operator, pembantu,
bahan bakar, rumah dan lain-lain. Jadi semua dihitung. Ada struktur analisa harga satuan bahan, ya, harga satuan bahan di kuari, jarak kuari, kondisi berat isi bahan, harga satuan dasar alat per jam, kapasitas dan lain-lain. Kapasitas, efisiensi alat ini penting karena kenapa akan berpengaruh terhadap koefisien. Nah, koefisien itu akan berpengaruh terhadap harga juga. Saya contoh untuk pekerjaan jalan ini, kan belum masuk di kita meminta kepada PPK, kepada PPK, termasuk PPK juga harus melihat, ya, pertama koefisien aspal ya. Ini ya, di peraturan PUPR ya 28/2016. Umpamanya koefisien aspal. Ini sudah rumusnya 0,67. Berarti standar ya. Ada perkalian. AS ya. AS ada perkalian. Saya sudah potong. AS dikali PC kali D1. Hasilnya 0,67 kilogram ya per kilogram. Belum, tidak cukup 1 kilogram ya. Jadi dia pindah di perkiraan kuantitas, koefisien masuk di kuantitas. Kalau koroser nih sama 0,37. Kalau koefisien aspal distributor 0,002 ya, dia masuk. Jadi penilaian auditor ini termasuk BPK ketika melihat dari dokumen engineer estimate-nya dari konsultan perencanaan, termasuk bukti juga melihat koefisiennya. Karena dengan koefisien yang tinggi akan mempengaruhi harga, karena ini sekedar perkalian. Ini contohnya overhead ya. Overhead dan profit 15%. Jadi dia masih di perekaman. Nah, bagaimana dengan pekerja? Tadi salah satunya ada harga kuantitas ya tenaga kerja ini. Pekerja ya, PK kali P bagi QT. Ya, 0,21 ya. Jam ya. Ini rumusnya. Jadi ini koefisien standarisasi. Sama juga sepertinya. Nah, bagaimana harga satuan? Nah, harga satuan kalau untuk upah, misalnya, ini saya copy dari peraturan PUPR ya, 4657,31. Maka perhitungannya adalah misalnya UMP ya, upah minimum provinsi pekerja 815.000, 3% ya per bulan. Maka bagi 25. Kenapa bagi 25? Menurut ketentuan PUPR 28 itu ada yang 24 bisa, ada yang hari libur itu Sabtu, ada hari libur Minggu saja. Bisa 25 hari kerja, bisa 24, bisa bahkan 26 ya. Jadi di tengah-tengah. Dibagi 25 hari, hasilnya 4 sama ya. 4, 5 ya, 31. Sama semua. Sudah ya. Selanjutnya mau lihat-lihat dulu mungkin ya. Koefisien ini dia. Koefisien peralatan ya. Saya buka dulu koefisien peralatan. Ini lengkap, ini koefisien peralatan bisa dipakai untuk menanyakan ya, kepada apa namanya PPK, dasarnya perhitungan koefisien alat itu berapa. Jadi sambil kita bisa melihat kebenaran hitungannya saat kita melakukan review. Ada gangguannya. Oke. Terbuka.
Ini semua alat nanti saya kasih ya. Terus kita bahas ini. Di tes gangguan ya. Saya cepat-cepat saja. Sambil saya buka file ini, agak berat ini karena banyak sekali. Silakan Asisa ya, kalau ada yang mau bertanya dulu, saya masukkan. Saya cuma praktis saja tentang menghitung. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu materi selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, karena selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi, silakan mungkin untuk yang pertama silakan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, bisa melalui kolom chat dan juga bisa melalui raise hand untuk melakukan diskusi bersama dengan Bapak Kurniawan. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu yang ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Pak, ini ada Bapak Ray Sapta. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam, Ray. Iya, izin Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan nih, Pak Kurniawan ingin saya ajukan, Pak. Ya, silakan. Iya, ini Pak mungkin terkait pertama Pak. Mungkin kalau kita lihat mungkin dari apa ya, saya sudah pernah ikut kemarin review APS sekali Pak. Ini yang PPK mengambil kesimpulan terkait ini Pak. Misalnya terkait harga dasar beton Pak atau aspal. Kan di lokasi setempat Pak di kabupaten itu mereka mengambil sampel itu ada 3 harga jadinya Pak. Di harga beton itu Pak. Jadi di batching plan itu mereka ambil harga di batching plan yang 1, 2, dan 3. Terus mereka rata-ratakan dari 3 harga itu Pak. Itu harga PPKA. Kalau kita kan agak susah menilai Pak, karena mereka tidak mau mengambil harga terendah dan mereka tidak mau mengambil harga tertinggi. Itu pertama Pak. Gimana kebijakan kita terkait dari 3 harga yang mereka survei itu Pak ya? Itu pertama Pak. Yang kedua, mungkin terkait uji petik nih Pak. Boleh nggak kita dalam review APS ini kita melakukan uji petik Pak terkait jarak yang tadi Pak? Kita untuk meyakini Pak, mungkin kalau kita hanya sekedar pernyataan atau klarifikasi dari PPK, kadang-kadang kan mereka bilang 20 kilo ternyata 5 kilo gitu Pak. Boleh nggak kita mengajarkan uji petik terkait hal jarak tadi Pak? Itu kedua Pak. Ketiga mungkin ini Pak terkait kasus kami Pak yang pernah yang kemarin kami review APS tahun kemarin, ini harganya mungkin mereka pakai Pak, mungkin telah terkoreksi mungkin sekitar 1 atau 2 miliar. Cuman itu tadi di laporan kami kan tidak berbunyi harus mengikuti hasil review kita Pak. Jadi harganya dipakai tapi mereka menambahkan ke volume jadinya Pak. Nah, mungkin di perencanaannya awalnya 1 kilo, jadi setelah direview, ternyata pas lelang mereka menambahkan di volumenya jadi 1,2 kilo, jadi bertambah panjang jadinya Pak. Jadi mereka tidak ada istilahnya mengikuti yang telah kita tetapkan HPS-nya terkoreksi Pak. Mungkin itu aja Pak Kurniawan, terima kasih Pak. Silakan mungkin Pak, itu ada 3 pertanyaan. Tadi terhadap ya, tadi tentang harga beton ada 3 tempat ya. Iya Pak. Kebijakan mengenai 3 harga. Kita lihat dulu. Pertama, jadi sebelum kita tahu dia ini, kan ada harganya masing-masing beda ini, pasti. Iya betul, beda Pak. Tapi kita lihat dulu efisiensi alatnya apa. Apakah dia kondisi baik, tidak baik, atau sedang atau buruk. Yang kedua kapasitas produksi. Itu dulu, kapasitas produksi, kondisi alat, ya. Yang kedua jarak antar alat dan lokasi. Alat dan lokasi yang mau dikerjai di apa itu ada berbeda-beda gitu. Maka prinsip di PBJ yaitu kalau audit kinerja pasti ekonomis, ya mungkin saya sering berdebat dengan BPKP itu ekonomis itu definisi dari mana itu saya bilang itu keliru saya. Tapi saya sudah kita jadi bahan diterima juga sebagai audit kinerja,
Jadi perhatikan, pertama kita efisiensi alat, dia baik, tidak baik, atau sudah dikalibrasi tidak alatnya, pasti berbeda harganya. Yang kedua, kapasitas alat produksinya. Yang ketiga, jangan sampai alat tersebut ya kayak AMP untuk aspal hot mix umpamanya dipakai berapa penyedia, sehingga dianggap sudahlah murah-murahan aja karena sudah banyak yang mau pakai produksi alat saya gitu. Jadi ada 3 faktor harus yang menentukan itu. Pertama, efisiensi alat, yaitu kondisi alat, kan ada rumusnya. Ada 0,83, 0,73, ada lihat peraturan PPR 28 2016. Ada tata kondisi alat yang buruk, yang tidak baik, yang cukup, ada koefisien. Ada koefisien sehingga kita bisa perkalikan. Harga itu wajar tidak dengan harga yang ada, yang disusun oleh PPK. Itu pertama. Yang kedua tadi, alat itu apa sudah dikalibrasi atau tidak? Ya, kalibrasi. Ketiga, lokasi dengan alat. Kalau yang agak jauh mungkin pasti agak mahal, ya, agak mahal. Budget plan-nya di daerah antara budget plan itu yang budget plan tetap ya, yang bukan portable, jaraknya 55 kilo. Yang paling dekat pasti murah, ya kan gitu Pak pertimbangannya. Jadi lihat di pertimbangan alat dengan kapasitas produksi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa ya tadi? Terkait uji petik Pak, untuk meyakini jarak itu Pak. Oh ya, saya begini, review itu memang begitulah adanya. Kita cuma lihat dokumennya, tanya-tanyakan. Apalagi mau dekat-dekat pencairan itu, aduh, tidak ada, tutup mata aja. Meskipun tadi yang saya sebutkan tadi, uji itu ya sudahlah. Kan ini kan kita memberikan keyakinan atas penyampaian, atas dokumen yang disajikan. Tidak memindahkan resiko ke APIP, ya kan gitu. Itu pertama. Yang kedua juga tetap jadi catatan nanti, tetap ada catatan kertas kerja kita muat dalam kertas kerjanya, kita sampaikan dalam fase review, dan kita akan tunggu nanti di audit nanti. Kita akan kerja sampai di audit, mana ini? Itu kedua ya, 3 ya berapa? Satu lagi Pak, mungkin terkait ini Pak, boleh nggak mereka menambahkan jarak jadinya Pak? Jadi menambahkan volume ya Pak, kan setelah kita review dan terkoreksi. Boleh jadi, Pak ya? Boleh. Jadi menurut Perpres 12 tahun 2021, perubahan 16 2021, peraturan LKPP 12 2021, perubahan kontrak atau harga itu disebabkan oleh perubahan kontrak, gitu. Adendum kontrak atau adendum APS itu atau adendum harga. Itu ada 4 hal. Waktu pelaksanaan, kondisi lapangan berbeda dengan yang menuntut spek harus ditambah atau item pekerjaan ditambah, bisa. Jadi sepanjang anggarannya tersedia dan pagunya sudah, kita tidak menambah lagi pagu karena pagunya sudah ditetapkan kan, yang menjadi HPS. Boleh jadi saja, tidak masalah. Justifikasinya adalah ya. Jadi kita nggak dikoreksi jadi ya Pak. Mungkin terkoreksi 8 juga balik ke 10 jadi Pak. Walaupun volume ditambah Pak ya. Nggak apa-apa Pak ya. Ya, tapi tidak apa-apa, itu kan tugas masing-masing punya tugas dan tanggung jawab, dan itu sah, boleh diubah kalau ada perubahan ya. Apalagi kalau sudah MC0 ya, itu diubah ribuan kali pun bisa. Tidak ada masalah itu. Ya, makasih Pak. Ini yang saya buka ya. Halo. Ada lagi mungkin? Boleh bertanya langsung? Ya Pak. Boleh. Ya silakan Pak. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Pak, yang saya mau tanya. Untuk tahapan review HPS itu, dia berlaku di awal sebelum lelang oleh PPK atau bisa berlaku di akhir? Karena saya lihat tahapan review HPS itu kan ada mulai dari gambar kerja atau soft drawing, kemudian sudah ada backup data atau backup volume.
Jadi artinya berarti biasanya kalau kita buat backup data itu nanti di akhir pekerjaan tuh Pak. Setelah pekerjaan selesai baru kita buat backup data. Nah itu di tahapan review HPS ini ada tahapan untuk backup data. Apakah itu berlaku juga sebelum lelang atau nanti akhir Pak? Itu aja Pak. Baik Pak Doli. Pak Doli konsultan APIP atau apa ini? Konsultan Pak. Kontraktor. Konsultan. Gini Pak. Iya iya. Jadi Pak Doli yang saya maksud tadi ini untuk pekerjaan konstruksi itu yang saya sebutkan tadi engineer estimate-nya Pak Doli gitu. Ketika PPK mau jadikan HPS, mau jadikan OE, owner estimate, iya, dia harus review dulu gitu. Nah, nanti hasil review PPK, kalau PPK meminta tolong kepada APIP atau spektorat, bisa dia ikut review. Gitu. Jadi pasti ada backup volumenya Pak Doli. Gitu Pak Doli ingin menghitung berapa luasan umpamanya fondasi, pasti ada volume berapa panjang kali lebar tingginya berapa pasirnya, berapa batunya, berapa pekerja atau orang per hari, kan begitu ada itu. Jadi bukan pada saat kalau backup volume itu berkaitan juga pada saat nanti asbuil Pak. Nah, kalau sudah asbuil pasti menghitung kondisi real ya dengan volume yang sudah terpasang. Demikian Pak. Berarti akhir pekerjaan ya Pak. Kalau untuk backup volume atau backup data, silakan. Iya, maksudnya yang kondisi real kan berarti sudah terlaksana kan Pak? Oh, bisa Pak, bisa sebelum tender Pak. Bisa. PPK itu punya kewajiban, ya. PPK itu punya kewajiban untuk mereview dokumen Pak Doli. Ketika Pak Doli jadi konsultan perencana, menyerahkan hasil DED-nya, PPK wajib mereview, menilai atau tidak harganya sudah sesuai, volumenya sudah tepat dengan gambarnya, ya kan begitu. Nah, kalau sudah sesuai, dia tetapkanlah PPK jadi HPS atau owner estimate-nya. Nah, owner estimate yang jadi bahan PPK untuk mengupload di akun PPK di SPSE. Ya, disitulah mulainya penawaran, menyampaikan penawaran sendiri. Jadi itu. Kalau terakhir tetap ada juga backup data atau backup volumenya. Kalau sudah selesai, sudah ada asbuilnya, ya tentu dihitung kembali berapa volume terpasang sehingga jadilah asbuil, gitu. Jadi asbuil dari volume yang kita sudah hitung ulang. Iya betul Pak. Soalnya biasanya di pelaksanaan terjadi ada perubahan tergantung kondisi lapangan Pak. Pasti. Kalau bangunan gedung banyak kali terjadi seperti itu. Jadi harus di lapangan dan terkadang ada pertimbangan-pertimbangan sehingga ada perubahan item atau pekerjaan, ada kekurangan volume. Nah, itu yang kita backup di akhir Pak. Oke, makasih Pak. Betul Pak. Ya. Baik, saya ambil saya supaya tidak putus putus. Ini jadi langkah tadi selain kita lihat gambar apa segala. Habis webinar. Nah. Masih. Kita minta data. Coba di dulu di kelas dulu. Jadi kita minta daftar kuantitas ya. Ini kertas kerja saya, misalnya pekerjaan kerasannya, mau jalan. Ini volume sudah ditetapkan. Ini volume versi PPK, nilainya 3, bagaimana kita ataupun sebelum jadi volume ya, sebelum jadi APS, langkah kita harus dengan membuat kertas kerja seperti ini. Tetap masukkan harga satu yang sama. Kita
kita uji. Nah, setelah saya melihat ada berapa dokumen, ya ada berapa dokumen tentang jalan ini, ada pekerjaan yang tadi perhitungannya ya, lapis rasa pengikat ya, perhitungannya keliru, harusnya kalau menggunakan panjang kali lebar ya, kali berat jenis ya, kali berat jenis aspal itu sendiri. Jadi sisa kita membedakan saja Pak. Jadi kertas kerja ini kita melihat, nah, pertama ini cuma review saja, kuantitas, harga satuan, pokok-pokok review, kasih penjelasan kuantitasnya ya, mobilisasi, dapat harga sewa, ya. Untuk mengukur volume ya, panjang kali lebar kali tinggi, kuantitas jalan ya. Ini saya temukan ada perhitungan ya. Jadi selisih ya kemahalan ya 20 juta. Ini volume awal ya, yang dari apa namanya? Dari PPK. Setelah saya hitung volume atau kuantitasnya, ini yang benar ini dengan hitungan 0,4 ya, sesuai standar dengan harga satuan. Kalau harga satuan, nah harga satuan alat ini bisa kita harga satuan pekerjaan, ada analisa di. Jadi kita melihat di kita minta ya tugas dari PPK, Pokja termasuk juga dari auditor ya, itu meminta ya, perhitungan ya, analisa satuan pekerjaannya, analisa alatnya, materialnya, sewa alatnya ya. Yang paling penting ini adalah jarak bahan, daftar ya, daftar harga satuan dasar, base camp ya. Berarti kalau kita harga satuan dasar dari pasir, base camp berapa. Jadi dengan adanya harga satuan ini yang kita minta ke apa namanya, ke kalau auditor minta ke PPK atau PPK minta ke konsultan, kita bisa memastikan bahwa harga tersebut yang disusun oleh PPK atau konsultan perencana sudah harga yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi ini sheet-sheetnya ini otomatis sudah terotomatis, jadi bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk mempelajari bagaimana satuan alat ini pekerjaan. Jadi intinya harga satuan pekerjaan yang ada di misalkan ada di dokumen di sini, jadi nanti tugas dari apa namanya, dari auditor mungkin PD bisa melihat saja umpamanya ketika selnya masuk di, makanya kita minta kertas kerja dalam bentuk file pasti akan terkonek ya, terkonek dengan analisa di sheet analisa satu pekerjaan. Pokoknya kenapa dapat 33.602 ya, berarti ada di analisa alat ya, ada alat K31 bukan analisa harga ya, K31 ya. K31 ada di file atas gitu. Jadi ini menghitung koefisiennya AHSP ya, K31 ini. Jadi sebagaimana penjelasan saya tadi di PowerPoint bahwa ada 3 ya, tenaga, berarti tenaga ya, upah, material dan bahan. Untuk pekerjaan galian tanda biasa bawahnya ini standar. Ini bisa kita lihat di soal perkiraan kuantitas. Apabila kita tidak peroleh perkiraan kuantitas atau koefisien yang dianalisis atau pekerjaan untuk beberapa pekerjaan, maka kita bisa meminta kepada ini ya, koefisien atau kuantitasnya, bisa kita meminta kepada penyedianya ataupun PPK-nya menjelaskan dari mana kuantitas harga tersebut ya, padahal kuantitas analisa uraian analisanya ini sudah ada di standarisasi, sudah ada di peraturan ketentuan PPR ya. Umpamanya koefisien tenaga kerja ya, saya blok saja yang penting. Koefisien tenaga kerja untuk pekerjaan galian. Untuk pekerjaan, jadi kita
memang berat tugasnya auditor ya, PDOPD. Berat tugasnya menilai dulu kualitas kuantitas atau koefisiennya 0,2021. Berarti dia ada di uraian analisa I68 ya. Uraian analisa I68. Jadi ini faktor pembentukannya ya. Ini I68 ya. I68. Ini pekerja sampingan. Jadi dari mana? 63. Faktor galiannya, faktor galian I13. Jadi apabila tidak terdapat, dan ini kebanyakan juga yang tidak dapat di harga satuan ini. Jadi kita minta dari mana asal usul 0,2021, 0,0505. Ya, kalau harga kita tahu ya, harga satuan dasar ya, tentang tenaga kerja. Ini saya sebutkan tadi bahwa untuk mengukur ini ya, 5.714 ya, 0,29 ya, bahwa dia ada di harga satuan dasar umumnya. Bagaimana caranya harga satuan dasar umumnya? Ada sini satuan dasar umum ya. Kerja ya, pekerja ini nih, ini 5.714 lebih ya, 0,29 per jam ya, 40.000. Ini contoh saja ya. Jadi jam kerja ini perhitungan yang benar jangan bagi 8, tapi dibagi 7 jam, karena jam kerja itu sebenarnya 8 jam, 1 jam itu waktu istirahat. Itu perhitungannya. Tapi nanti saya share tentang analisa alat. Kalau teman-teman konsultan ini ilmunya di sini, ini juga analisa alatnya. Ini bisa jadi panduan. Kita memeriksa analisa kuari, analisa alat, setiap kapasitas dump truck. Ini sudah ada hitungannya. Jadi sudah disiapkan. Tetap hari siapa yang saya bagikan ke teman-teman. Demikian yang bisa saya sajikan, silakan. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Itu tadi materi yang telah dibawakan oleh Bapak Kurniawan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab sesi kedua. Karena tadi sudah ada sesi pertama, selanjutnya ada sesi kedua. Di sini Pak sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Ibrahim. Keuntungan yang bisa diambil oleh rekanan terhadap pengadaan barang dan jasa berapa persen dan regulasinya mengacu pada peraturan apa? Seperti itu Pak, pertanyaan dari Pak Ibrahim, silakan. Ya, baik Pak Ibrahim. Kalau keuntungan tadi saya sebutkan tadi, kalau untuk pekerjaan konstruksi overhead itu berarti biaya umum yang timbul overhead, termasuk keuntungannya itu 15% ya. Tapi saya sangat sarankan untuk pekerjaan gedung dia 15%. Tapi untuk pekerjaan tanah itu surat edaran peningkatan jalan ya, peningkatan jalan, pemadatan keras itu dia 10% ya. Itu bisa kita lihat di surat edaran ya, surat edaran Dirjen Bina Marga nomor 1 tahun 2019 SE Dirjen Bina Marga. Jadi itu bisa kita lihat. Jadi tapi keuntungan overhead itu sangat relatif ya, relatif. Tapi batas tertinggi sebenarnya 15%. Itu tentang peraturan di mana kita lihat di Permen LKPP 12 tahun 2001, kita bisa juga lihat di Perpres ya, Perpres 2001 yang telah diubah ya, tapi tetap juga 16 2018. Jadi kalau keuntungan itu memang sangat relatif ya, tapi yang pasti kalau untuk konstruksi dia tegas disebutkan 15%. Kalau barang jasa lainnya tidak tegas. Jadi
kewajaran itu umumnya kewajaran itu ya 15%. Itu jadi standar ya, standar ada keuntungan. Demikian Pak Ibrahim. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Jadi untuk Pak Ibrahim, semoga jawaban dari Bapak Kurniawan bisa membantu. Selanjutnya Pak, dari dari Ibu Hersi Huslina mungkin. Ibu. Pertanyaannya itu review HPS untuk pekerjaan jalan, apakah nilai koefisien alat harus sesuai dengan Permen PU atau baku? Iya, Permen PU sebenarnya sudah menggariskan Bu koefisien alat ya. Koefisien alat itu tadi waktu swingnya, waktu kecepatan rata-ratanya. Itu sudah diriset masalahnya. Sudah diriset oleh teman-teman Puslitbang. Jadi sudah diriset itu teman-teman Puslitbang terhadap koefisien peralatan. Jadi kalau ada lebih dari itu, data risetnya mana? Kan begitu. Jadi sebaiknya ketika kita mereview dokumen itu kita punya pedomannya adalah di PUPR 28/2016, kita bisa lihat di SNI juga. Jadi dokumen itu sudah diriset. Nah, risetnya adalah dengan cara menetapkan peraturan tersebut. Jadi itu sudah baku. Nah, terhadap harga atau koefisien yang ada di tidak dapat aturannya, maka dia dikasih kesempatan untuk menjelaskan bagaimana saudara dapat koefisien itu. Jadi dasarnya ada. Jadi ketika sudah tidak dasarnya, baru kita minta hitung-hitungannya tentang koefisien ya. Koefisien faktornya tadi kalau peralatan ya pasti ada upah. Upah apa? Upah driver. Pasti ada bahan. Bahan apa? Ya pasti solar, pemeliharaan, BBM, baterai, apalagi sewanya, waktu cycle time-nya, produksinya apa, kapasitas produksinya, tenaganya banyak faktor ya. Jadi sudah terstandarisasi. Kalau ada yang melebihi koefisien yang sudah ditetapkan, minta hitungannya. Bagaimana cara menghitung terhadap koefisien itu sendiri. Karena tidak semua juga regulasi yang ada di ketentuan di baku yang sudah ada di PU itu tercover di situ. Tapi itu tadi faktor koefisien itu faktor produktivitas namanya. Pengali. Ya, perhatikan standarnya bahwa efisiensi alat satu. Tadi yang kedua juga harga alat itu penting tentang koefisien, termasuk juga tentang ya apa namanya? Terhadap sewa umpamanya, jarak, kondisi jalan, itu faktor yang membentuk koefisien atau perkiraan kuantitas. Jadi kita bisa terima dokumen yang disampaikan PPK, kita melihat dokumen kalau ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, minta hitungannya. Kalau Permen PU belum mengcover itu, berarti minta hitungannya dengan standarisasi. Mungkin nanti kita 2 bulan lalu kita bukan pelatihan sih, BIMTEK tentang koefisien, bagaimana sih membentuk koefisien. Sudah ya 2 bulan lalu ya. Mungkin nanti bulan-bulan berikutnya ya kita akan mau koefisien sendiri. Tentang koefisien bahan, koefisien orang, koefisien peralatan. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Kurniawan mengenai dengan materi yang tadi, silakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi materinya yaitu kertas kerja review HPS pekerjaan konstruksi DAK fisik. Di antaranya yaitu ada pedoman auditor, PPK, dan Pokja pemilihan. Baik, ini Pak dari Bapak Midian,
Untuk pengadaan barang melalui e-katalog, apakah ada regulasi yang mengatur tentang HPS barang tersebut? Ya, baik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa e-katalog itu e-purchasing. Nah, jadi e-purchasing itu berarti berarti elektronik, purchasing belanja, purchase, yang diantaranya katalog yang ada di katalog lokal, nasional, ataupun regional, tidak ada HPS. Jadi ada 3 yang tidak ada HPS, ya 10 juta anggarannya. Yang kedua adalah pekerjaan terintegrasi. Ya. Yang ketiga adalah e-purchasing. Ya, jadi saya pernah didorongkan untuk review juga belanja katalog. Ya, tidak perlu saudara dorong saya ke HPS, karena apa yang saudara sudah belanjakan lewat e-katalog itulah harga gitu. Tidak ada HPS untuk e-katalog, ya. Untuk barang-barang yang ada di e-katalog itu sendiri. Ya. Akan tetapi dalam belanja di e-katalog, auditor penting minta riwayat, ya, negosiasi harga. Negosiasi kan ada, dan riwayat negosiasi harga itu terekam di e-katalog, terekam di proses negosiasinya. Lewat ada riwayatnya. Jadi tidak hanya juga harganya yang ada di e-katalog itu yang kita setujui. Negosiasi bagaimana pengirimannya, bagaimana biaya pelayanan, umpamanya pengadaan komputer berapa unit. Ini tahun ini ada ya di tempat saya periksa mana negosiasinya, ya bukti riwayat meminta kan ada. Jadi kita bisa minta ke PPK, ya, kalau di atas 200 juta ke atas kan PPK yang belanja, ya. Jadi kita bisa minta PPK mana riwayat mengupload, menyampaikan permintaan untuk belanja, ada riwayat, kita bisa minta riwayatnya. Jadi PPK bisa membuka itu, ya, screenshot negosiasinya, berapa harganya, dan bisa ada negosiasi di katalog. Nah, jadi pertama tidak ada HPS, yang kedua bisa kita langsung belanja, dan kita posisi auditor kita bisa melihat riwayat di proses di log sistemnya yang ada di PPK, di SPSN-nya gitu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Amrizal dari Aceh. Apakah jaminan akhir tahun bisa dilanjutkan pekerjaan ke tahun berikutnya? Apa? Oh, itu namanya jaminan pembayaran akhir tahun. Nah, ini umumnya di pekerjaan-pekerjaan yang di akhir tahunnya, yang di mana nilai masa kontraknya itu 31 Desember, 30 Desember. Di sisi lain, diperhadapkan dengan laporan keuangan yang harus sampai di KPPN kah, ataupun harus masuk di BUD, ya. Harus masuk gitu. Harus masuk SPM-nya gitu. SPM. Tentu untuk membayar nilai kontrak misalnya 500 juta, kan bobot pekerjaannya harus 100%. 100%, namun sampai di tanggal 15 kan belum tentu 100%. Untuk itu melalui jaminan pembayaran akhir tahun, asuransi atau perbankan. Jadi bisa kita bayarkan 100% dengan catatan ada jaminan. Yang pertama, jaminan harus diberikan kepada PPK. Yang kedua adalah sudah berikan 100% pekerjaan dengan catatan direview kembali, ya, bukan review, ya, ini bahasa direview kembali
antara PPK, penyedia dan konsultan. Setiap hari berapa bobot pekerjaan yang bisa dia selesaikan. Bobot pekerjaan dari tanggal 15 sampai tanggal 30 akhir kontrak bisa tidak dia capai. Kalau pada saat pembayaran kemarin mau dijaminkan baru bobot pekerjaannya 80%, langsung putus kontrak saja karena tidak bisa menjamin setiap hari dia mampu laksanakan 1% untuk bobot pekerjaan. Apalagi kalau pekerjaan yang sifatnya pengecoran, ya pengecoran, mix, yang dimana dibutuhkan masa beton yang cukup lama untuk kering ya, 7 hari atau 14 hari atau 28 hari. Baru dibuka itu pakai casting. Kalau itu yang harus dilihat, berarti kita langsung putus kontrak saja, tidak usah kasih jaminan. Tapi dia bisa jelaskan bahwa oh ya saya pakai nanti pengecorannya beton ready mix itu yang cepat kering, baru bisa membutuhkan waktu 15 hari dari tanggal 15 hari tanggal 30 ya. Di sisi lain juga ada pekerjaan, jadi ada pekerjaan yang tidak terganggu. Begitu ada pengecoran ya pekerjaan lain bisa jalan gitu sehingga bobotnya bisa capai. Nah, kalau baru 90% baru dia bisa jelaskan bahwa sampai tanggal 15 sampai tanggal 30 15 hari ini Pak saya bisa kerjakan 0,5, bisa berikan saya jaminan pembayaran. Jadi kita juga tidak harus serta-merta saja begitu ada jaminan harus kita berikan. Kita senilai dulu komitmennya dia setiap hari berapa bobot pekerjaan harus dicapai, berapa tenaga kerja harus dia siapkan, bagaimana strateginya. Ya pertama tenaga kerja berapa jumlah, yang tadinya mungkin jadi 6, yang tadinya 6 bekerja kita bisa tambah ya, tambah jadi 12. Yang tadinya shift pagi sampai sore ini bisa kita tambah waktunya. Yang tadinya untuk peralatannya 1 kita bisa tambah untuk mencapai bobot pekerjaan tersebut. Jadi PPK tidak serta-merta begitu ada jaminan langsung sudah bayarkan 100%, tidak, harus hati-hati juga ya, hati-hati untuk terhadap akhir tahun ya, akhir tahun itu sendiri. Jadi kalau apakah bisa dilanjutkan akhir tahun, tidak, dia cukup jaminan jaminan akhir tahun ini untuk 1 tahun anggaran itu sendiri. Kalau dia akhir tahun di sebelah berarti menjelang tahun dan bisa dikenakan dikenakan denda terlambatan pekerjaan sendiri ya. Tapi itu masa-masa kontrak kritis ya, kontrak kritis. Jadi saya sarankan memberikan jaminan, meskipun ada jaminan harus diteliti betul. Saya boleh kasih jaminan dengan catatan komitmen 1 hari berapa bobot pekerjaan. Tapi kita lihat dulu, kalau pekerjaan pengecoran sih yang membutuhkan masa beton yang lama untuk pengeringan, ya kita tidak terima. Jadi bisa putus kontrak saja. Demikian, Pak Amril. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak kita ke ini dari Pak Reisa. Ya Pak, nanti akan kami share materi dan kertas kerjanya dan lain-lain setelah semua materi selesai. Dari Pak Erwin, bagaimana jika penyusunan HPS memakai hasil dari konsultan perencana? Ternyata disusun untuk pekerjaan mayor menggunakan harga survei pasar, namun satuan harga lainnya berdasarkan HSPK atau harga satuan pekerjaan konstruksi diterbitkan Pemda. Apakah dapat dibenarkan proses penyusunan HPS tersebut? Ya, sebenarnya dari Pemda, dari pasar itu boleh-boleh saja ya. Tapi untuk demi tadi HPS itu kan sudah kita sudah disampaikan definisinya. Paling lambat 28 hari kalender sebelum terakhir pemasukan penawaran. Tujuannya apa? Untuk untuk menciptakan kompetisi harga. Jadi boleh saja menggunakan satuan harga dari pemerintah daerah, satuan harga dari survei pasar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebenarnya, saya lebih menyarankan
harga satuan di pasar itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk benar-benar harga itu bisa harga real ya. Karena dalam menyusun SSA satuan harga ya, satuan harga itu standar satuan harga, saya melihat saya melihat Bapeda atau keuangan tidak mensurvei, harus mereka survei dulu gitu sehingga bisa menghitung untuk tahun berikutnya. Jadi kan ini SSA ini dasar untuk menyusun pagu anggaran, pasti itu. SSA dasar untuk menyusun pagu anggaran dalam perencanaan anggaran atau penganggaran di tahun sebelumnya. Pokoknya di tahun 2022 pasti SSA-nya sudah ada 2021 ini. Pertanyaan, apakah data itu disurvei atau dikira-kira saja oleh Bapeda atau keuangan? Kan bisa tidak dipertanggungjawabkan meskipun ada SK wali kota, SK bupati atau SK gubernur. Jadi untuk itu sebenarnya yang data yang dari PPK lah yang valid, yaitu melakukan survei. Surveinya tadi pasar. Tapi pertanyaan, ada masalah? Tidak ada masalah. Biasa saja karena sumbernya jelas. Selain survei pasar, ada juga informasi dari pemerintah daerah atau dari asosiasi. Tidak ada masalah. Nah, tentu kita harus pastikan jangan sampai harga itu yang ada di SSA terlalu murah atau terlalu mahal. Siapa bisa menjamin? Karena hukum pasar sekarang, hukum pasar itu ya supply and demand, makin banyak barang, ya, pasti harga makin mahal, ya, makin murah, ya sedikit barang ya harga makin mahal, ya kan? Itu harus disurvei setiap oleh PPK ya. Itu hukum pasarnya. Demikian ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu untuk pertanyaan Pak Erwin. Semoga membantu Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan dari Inspektorat Provinsi Lampung. Apakah dalam belanja purchasing diwajibkan melakukan negosiasi? Ya, kalau belanja advokasi tidak wajib ya, tidak wajib. Karena harga yang di katalog ini sebenarnya harga yang sudah Pak Kurniawan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya jaringan Pak Kurniawan sedang ada gangguan. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, di sini Bapak Kurniawan, jaringan di tempat Pak Kurniawan sedang ada gangguan, jadi kami hubungi
Jadi, mohon maaf sebelumnya, Pak. Jadi, silakan apa, kita menunggu beberapa menit karena baru saja saya menghubungi narasumber, perangkat yang digunakan sedang ter-restart atau, laptopnya itu lagi, ter-restart dan kita tunggu beberapa menit lagi.
Silakan Pak, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Oke, tadi jaringan tiba-tiba putus. Jadi tentang ya e-katalog sendiri memang tidak ada kewajibannya. Tidak ada kewajiban, bukan sesuatu yang wajib untuk negosiasikan karena harga juga sudah dikompetisikan pada saat LKPP untuk menetapkan vendor di e-katalog itu sendiri. Nah, kalau anggarannya tersedia, maka akan dihitung berapa biaya pengirimannya, berapa biaya asuransinya, bongkar muatnya, itu bisa kalau anggaran tersedia. Tapi kalau anggaran pas, umumnya dalam perencanaan, bahwa harga katalog 10 juta, dia tidak masuk. Harga elektor 10 juta, dia tidak masukkan biaya pengiriman, biaya lain, maka kita wajib negosiasi supaya kita peroleh spek yang kita sudah tetapkan pada saat di perencanaan. Apabila spek yang dalam perencanaan itu juga kita dapat di harga katalog belum termasuk biaya pengiriman, biaya asuransi atau biaya bongkar muat, maka speknya kita bisa turunkan. Jadi intinya apa yang di SIPD, apa yang di DPA bisa terubah kalau harga memang sudah tidak cukup. Kan tidak mungkin laptop atau komputer atau yang kita belajar di e-katalog itu dia terbang begitu saja. Harus ada biaya pengiriman, ada biaya pengangkutan, transportasi dari tempat yang jauh sampai ke tempat yang dekat. Jadi intinya adalah kalau anggaran tersedia boleh, tidak wajib lah. Anggarannya pas, kita harus negosiasi dong. Apalagi kita ambil jumlah yang banyak gitu sendiri. Dan itu umumnya vendor yang ada di e-katalog dia mau negosiasi, ya negosiasi apalagi barang yang sudah ditetapkan dalam spek yang umpamanya biasanya kementerian ya atau dinas terkait itu sendiri. Boleh saja, tidak wajib ya, tapi kalau anggaran pas karena cara menghitungnya kemarin di perencanaan tidak ada biaya-biaya lain, maka ya tentu kita harus negosiasi supaya barangnya sudah dalam perencanaan. Kalau tidak, pas anggarannya baru tidak mau negosiasi pihak vendor, yang penting ada riwayat kita mau negosiasi, dan tidak mau pihak penyedia, maka ya kita turunkan speknya itu sendiri. Baru kita beli dengan harga yang sesuai dengan harga yang wajar. Oke, demikian. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari Bapak Sumitro. Sampai sejauh mana kapasitas Pokja pemilihan untuk review harga HPS PPK? Iya, memang sebenarnya sama halnya dengan APIP ya. Artinya APIP, makanya untuk itu sebenarnya ke depan ini Pokja pemilihan juga harus ada peraturan atau SOP untuk mereview HPS, karena auditor sendiri yang boleh kata bisa memiliki akses lebih dalam, hasil reviewnya itu cuma memberikan pendapat atau keyakinan terbatas terhadap dokumen yang disajikan. Jadi auditor tidak lagi turun di lapangan terhadap kondisi tersebut. Beda halnya kalau audit ya atau probity. Jadi dia lebih dalam, memberikan keyakinan yang memadai atas dokumen atau atas pemeriksaan yang tepat yang ada ya, atas pemeriksaan yang ada. Jadi prinsipnya adalah Pokja dengan auditor kurang lebih sama, hanya auditor ada standar ya, standar audit intern pemerintah ya, yang harus kalau sehingga hasil review pun, hasil monitoring, pengawasan, pemantauan, termasuk audit, hasil audit tidak memindahkan resiko dari auditan ke auditor gitu. Hasil audit pun juga tidak memindahkan resiko atau masalah. Pak, kami sudah kita sudah diaudit, ini APP ini, masa ada kerugian nih, tanggung jawab apa dong? Tidak, jadi tidak memindahkan resiko atau masalah kepada auditor. Auditor tidak memindahkan. Jadi
sarankan ya itu tadi buat SOP bahwa pendapat Pokja ya tidak memberikan keyakinan keyakinan terbatas itu. Jadi tidak seperti audit yang sangat memadai, ya, ataupun seperti audit investigasi, ada tujuan tertentu, umpamanya. Itu jadi bisa dalam berita acara review Pokja juga memberikan opini tersebut bahwa hasil audit ini berdasarkan data-data yang disajikan oleh PPK. Pokja hanya menilai terhadap dokumen yang disajikan oleh PPK. Itu saja. Nah, gitu. Sama di review auditor kan begitu, tidak masuk lebih ke dalam. Beda kalau audit posisinya dia lebih masuk ke dalam lagi. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Doli Tiagas. Pertanyaannya itu yang pertama, untuk masalah review daftar upah, kan tadi dijelaskan didasarkan pada UMP per bulan dibagi 25 hari dibagi 7 jam. Rumus review daftar upah ini berlaku umum atau sesuai pekerjaan tertentu. Soalnya kalau untuk pekerjaan gedung kita biasanya untuk harga upah langsung memasukkan nilai harga harian upah yang ditetapkan oleh kabupaten kota. Atau bagaimana Pak? Pertanyaan yang kedua, izin bertanya lagi Pak, apakah ada standar minimum review HPS? Seperti itu Pak. Ya, sebenarnya tentang review upah tadi kan UMPT kan upah minimum potensi ya. Upah minimum potensi ya untuk menentukan orang per jam ya. Kan dalam daftar upah dan bahan itu kan bisa kita tentukan orang per jam, orang per hari, atau orang per bulan. Nah, itu yang pertama. Jadi ada range-nya dari 24 sampai 26. Jadi range-nya itu. Jadi ada yang pakai standar libur Sabtu, ada yang pakai standar libur Kamis, Jumat. Jadi dua standar yang dipakai. Jadi dibolehkan itu 25 hari. Jadi terhadap perhitungan gedung atau perhitungan apapun itu begitu standar yang dipakai untuk menghitung orang per jam ya, orang per jam untuk upahnya orang per jam. Nah, kalau UMP dan UMK sekarang kan tidak ada UMK, sekarang UMP yang ditetapkan oleh provinsi sendiri di daerah-daerah kabupaten kota yang mengikut gitu. Jadi kalau standarnya itu harus mengikuti standar di UMP itu sendiri. Jadi itu yang jadi perhitungan ya. Mau gedung, mau pekerjaan apa, itu standar baku ya yang perhitungan tentang untuk mencari orang per jam sendiri. Selanjutnya sisa apa lagi? Yang kedua tadi Pak, apakah ada standar minimum review HPS? Sebenarnya review ini kan membandingkan apa yang sudah disusun oleh PPK atau ditetapkan atau dirancang oleh PPK dengan dokumen yang disajikan ke auditor. Gitu. Termasuk juga dokumen yang disajikan dari PPK ke Pokja pemilihan. Kan, jadi dia membandingkan antara norma, kriteria, kondisi, itu namanya review. Ya, jadi cuma membandingkan hal tersebut. Beda kalau dengan audit. Ya. Nah, jadi itu kriteria tentang review sendiri. Nah, Pokja bisa memakai instrumen tersebut, instrumen dari auditor bahwa hasil review juga memberikan keyakinan terbatas atas dokumen yang disajikan oleh PPK terhadap norma, kriteria, peraturan undangan itu sendiri. Boleh dilakukan itu, boleh. Ya baik, terima kasih Pak. Baik Pak, kita lanjut. Jadi ini 2 pertanyaan terakhir Pak untuk malam ini, untuk materi pada hari ini. Pertanyaan pertama ini dari Pak Ricci. Ya, ini dari Pak Ricci. Izin bertanya Pak,
Untuk pengadaan barang, kurang PPN 10%, dihitung per item barang, setelah ditotal seluruh item barang baru dikali 100% PPN. Ini sepertinya ini rumus, Pak. Dan, mohon maaf, Pak, pertanyaan pertama, PPN 10% dihitung per item barang atau setelah ditotal seluruh item barang baru dikali 100 PPN. Dan yang kedua, apakah nilai HPS bisa dilakukan pembulatan? Seperti Ya, itu, Pak. baik. Pertama, kalau bicara pembulatan di SPC itu pembulatan ya, di SPSE yang dibuat oleh PPK itu sistemnya pembulatan. Yang kedua juga kalau bicara itu tadi kan saya kasih contoh terhadap analisa harga satuan per item. Kalau sudah ada PPN-nya, item tidak perlu lagi dengan ada total karena jadi double pajak itu sendiri. Jadi bisa per item, bisa per total dulu baru dikali 10%. Tapi saya sangat sarankan per item ya, per item pajak. Tapi umumnya dipakai juga total. Tidak masalah kalau rekapitulasi harga dan biaya itu tidak lagi PPN, dia langsung PPN ya, PPN. Tapi kalau sudah ada itu jangan lagi masuk di item pekerjaan tadi, galian kah, pekerjaan pemasangan selobak, jangan lagi ada PPN-nya karena double PPN-nya. Demikian. Baik, Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak, dari Pak Joni. Izin tanya, seperti apa bentuk riwayat pembuatan HPS sebagai dasar auditor mereview HPS tersebut? Apakah ada format atau bentuk lain? Dan yang kedua, kemudian bagaimana bila pihak pabrikan, agen atau toko tidak mau memberi harga yang ditandatangani sebagai bukti sah? Ya, baik. Pertama, riwayatnya apa, ada bentuk riwayat. Sebenarnya kalau kita riwayat, yang paling penting riwayat pasti item pekerjaannya. Yang pertama ya, jadi catatan nanti ketika kita ingin melihat riwayat PPK ini memperoleh harga dari mana. Yang pertama ya harga pertama barangnya, yang kedua juga itu tadi nama tokonya, yang ketiga juga apakah ada tanya jawab seperti berapa per item, berapa kalau ambil banyak, ya berapa kalau pengirimannya, ataupun apakah harga barang ini sudah termasuk pengiriman. Riwayat itu perlu tercatat oleh PPK. Dan kita harus meminta mana riwayat tersebut, itu pertama. Jadi apakah ada format baku atau tidak ya, itu kreativitas masing-masing ya PPK. Yang penting ada rekaman atau riwayat itu, sehingga kita bisa meyakini bahwa ada proses menyusun HPS dengan melihat riwayat harga itu sendiri. Yang kedua, bagaimana bila pabrikan dan agen atau toko tidak memberikan harga ya. Yang pasti adalah tugas kita ya mereview PPK untuk mendatangi level vendor ini, itu pertama. Yang kedua juga, kalau data tersebut tidak benar, yang penting ada catatan yang sudah dibuat oleh PPK ya, rekaman catatannya, kertas kerjanya, bahwa ini harga-harga yang ada di 3 level vendor itu sendiri. Itu sih sebenarnya. Jadi tidak harus ada di tanda tangan ya, untuk demikian validasinya pasti tanda tangan. Kalau mereka tidak tanda tangan, berarti cukup saja ada catatan dari PPK. Itu sudah cukup untuk kita yakini bahwa proses ini ada. Apalagi kalau kita sudah sejak awal ya
PPK untuk bersurat ya, bersurat. Berarti ada riwayat, ada namanya goodwill ya, ada keinginan yang baik bahwa untuk memastikan hal itu dengan baik dengan bersurat dulu. Jadi prinsipnya tidak ada masalah, tidak ada tantangan pun tidak ada masalah. Jadi ada riwayatnya ya, riwayat kayak pernah saya datang ke toko A, ya mungkin ada buku tamu, saya isi buku tamu. Auditor kan pas saya tanya apakah ke sana ya, oh, ada buku tamunya ada ya, mungkin kita lihat buku tamu gitu. Atau pernah banyak cara ya membagi riwayat. Apa kita pernah foto itu lokasi ya, lokasi tokonya yang kita survei ya, dengan tanggal yang sudah ada di HP kan banyak macam gitu. Demikian Aziza. Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban pertanyaan yang ada pada sesi tanya jawab atau sesi diskusi ini. Terima kasih juga untuk seluruh Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir dalam sesi diskusi ini. Baik, terakhir mungkin Pak ada yang ingin disampaikan atau penutup pada materi ini? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masih hadir bergabung di room ini. Untuk itu tentang review itu sendiri, pertama resiko audit itu tidak berpindah kepada auditor sendiri ya. Yang kedua juga tidak berpindah kepada Pokja. Jadi Pokja juga disarankan untuk menyusun SOP sendiri terhadap standar berita acara bahwa rekomendasinya, kesimpulannya bahwa keyakinan Pokja juga terbatas karena Pokja tidak hanya mereview dokumen itu saja, masih ada dokumen-dokumen yang lain. Sama juga editor, proses reviewnya demikian. Tidak bertele-tele, tidak panjang, tetap kalau tetap ada catatan ya, ada catatan atau riwayat bahwa ya teman-teman yang ada pada saat review itu sendiri. Itu yang menjadi diskusi kita malam ini. Insya Allah kita besok Jumat ya, besok hari apa? Kamis ya, Kamis tentang review HPS ya, review SPTEK, spesifikasi teknis. Bagaimana sih mereview spesifikasi teknis yang menurut ketentuan yang atur. Demikian Aziza. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan materi pada malam ini. Untuk seluruh Bapak dan Ibu peserta, terima kasih sudah bergabung dari awal hingga selesai. Dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Baik, saya mohon maaf apabila selama webinar pada malam ini ada kesalahan atau apapun itu. Saya mohon maaf dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya pada malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam.